Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini dan di kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan pembahasan tentang Laravel sebagaimana kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Nah, seperti yang kita tahu, pembahasan kita yang kemarin itu kita sudah menjelaskan apa itu version control, apa itu Git, bagaimana cara penerapan Git, dan juga bagaimana ngepassing data di Laravel. Nah, di kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang remote repository dan juga bagaimana submit data pada Laravel serta validasi-validasi form pada Laravel. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan kita yang pertama, yaitu remote repository. Apa sih itu yang dimaksud dengan remote repository? Remote repository adalah server yang berfungsi sebagai tempat hosting seluruh riwayat perubahan atau yang biasa disebut dengan commit dari local repository. Nah, setelah riwayat itu di-commit dan tersimpan di server kita, repository tersebut dapat dengan mudah diakses secara online, baik oleh individu maupun kelompok, sehingga memudahkan proses kolaborasi dan menjaga backup kode tetap terpusat. Nah, sebagai contoh seperti ini. Gambar yang di kiri adalah bagian repository, sedangkan yang kanan adalah alur dari Git, yang dimana kita pembahasan kita lalu, kita sudah membahas bagaimana alur dari sebuah Git yang kita lakukan, yang dimana mulai dari project folder tersebut diinisialisasi sampai dia masuk ke local repository desktop kita. Nah, bagaimana sih orang lain bisa mengakses local repository atau project kita? Nah, itu yang dinamakan dengan remote repository, di mana sebuah project ataupun sebuah folder yang kita punya, kita simpan di server hosting, dan di mana kita akan melakukan nanti ada perintah push maupun pull maupun clone. Nah, kita sudah sampai ke local repository PC Lab atau PC selain dari punya kita sendiri, desktop punya kita sendiri gitu. Dimana sebagai contoh di sini ada local repository PC Lab. Dia ingin local repository di PC Lab itu, dia ingin local repository-nya itu sama di laptopnya dengan cara menggunakan remote repository. Ketika local repository di PC Lab itu, caranya itu dengan perintah git remote add dan git push. Nanti bakal kita bahas. Nah, adapun perintah-perintah dari git remote repository. Ada git remote add, terus nama remote-nya seperti GitHub ataupun GitLab gitu ya. Terus ada git push min u origin main, ada git push, ada git pull, ada git clone. Di mana masing-masing perintah git ini itu berbeda-beda fungsinya. Contoh saja git push. Git push itu mengirim perubahan terbaru dari repo lokal ke server GitHub. Nah, adapun git pull mengambil dan menggabungkan perubahan dari repo remote ke repo lokal kita. Adapun git clone yaitu mengunduh seluruh isi repo remote ke komputer lokal. Nah, hal-hal inilah yang mempermudah kita dalam melakukan kerjaan kolaborasi project. Adapun jenis-jenis remote repository, ada public repository, ada private repository, self-hosted, dan juga cloud service. Di mana public repository bisa dilihat siapa saja. Yang dikatakan maksud siapa saja ini dia bersifat open source, di mana project kita itu bisa dilihat oleh orang lain. Adapun private repository,
di mana hanya orang yang diberi akses saja bisa melihat proyek kita. Adapun self-hosted ini dia diinstal dan dikelola pada server sendiri. Ada cloud service menggunakan layanan hosting yang sudah tersedia. Adapun macam-macam cloud service, diantaranya ada GitHub, ada GitLab, dan Bitbucket, di mana masing-masing ini mempunyai keunggulan masing-masing. GitHub itu paling populer dan banyak yang menggunakannya karena dia bersifat open source. Adapun GitLab, dia lebih fleksibel karena bisa self-hosted. Terus ada Bitbucket. Bitbucket ini dia terintegrasi dengan Jira ataupun Atlassian. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, itu ada GitHub. Di mana GitHub ini merupakan salah satu layanan hosting untuk remote repository yang paling populer saat ini. Langsung saja kalian akses untuk website GitHub-nya. Tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada dua pilihan. Kalian mau sign in, ini untuk akun yang sudah terdaftar. Sign up, belum memiliki akun. Jika kalian memiliki akun, langsung saja sign in. Ketika kalian mau daftar akun, langsung sign up. Nah, di sini bisa lewat Google maupun manual. Setelah kalian isi form-form ini, kalian langsung create account. Karena di sini saya sudah memiliki akun GitHub-nya, langsung saja kita sign in untuk masuk ke akun GitHub-nya. Oke, tampilan awalnya seperti ini, teman-teman. Ada dashboard di sini, terus ada ini profil kalian gitu ya. Terus ini ada edukasi-edukasi, ya, informasi-informasi di tengah sini. Di sini ada repository kalian. Ini adalah repository kalian. Nah, bagi kalian yang tidak mempunyai repository baru, silakan buat untuk repository baru kalian. Ya, di sini kita bisa kasih nama, deskripsi maupun visibility-nya mau public ataupun private. Karena di sini berhubung saya sudah memiliki 4 repository dan salah satunya itu adalah Laravel Web, kita langsung aja menggunakan sebagai contoh Laravel Web ini untuk menghubungkan si lokal repository kita ke remote repository. Dan pastikan sekali lagi untuk username dan user email kalian yang ada di local repository itu sama dengan repository yang ada di sini di GitHub. Cara ngeceknya adalah masuk ke profil. Nah, di sini adalah username kita. Nah, di sini adalah username. Untuk ngecek emailnya langsung saja ke settings. Nah, di sini ada name ya, ada username kita, ada email. Nah, di sini email. Selanjutnya kalian buka folder dari si PC kalian dan pastikan juga sekali lagi nama project kalian itu sama dengan nama repository yang ada di GitHub. Contoh seperti ini Laravel Web. Maka kalian harus samain dengan nama repository yang ada di sini, Laravel Web. Hal yang pertama kalian harus buktikan adalah apakah sama username dan juga user email yang ada di local repository kalian dengan repository yang ada di GitHub. Caranya adalah seperti biasa, git config di sini, config min list. Nah, di sini ada username dan user email. Nah, berhubung di sini username saya berbeda dengan username yang ada di GitHub, kita timpa saja. Nggak perlu kita hapus username yang ada di sini, cukup kita timpa.
karena berhubung di sini user email kita sama, kita nggak usah ganti, cukup ganti untuk si usernya saja. Caranya adalah git config user.name, dan bikin harus sama ya namanya dengan ini. Di sini nama kita ada Zikri PCR, kita langsung bikin aja PCR, ditimpa saja nggak. Nah, kita langsung cek apakah sudah terbikin untuk username-nya. Salah perintah, sorry. Nah, sudah terbuat. Langsung saja kita langsung perintahkan untuk menghubung remote repository kita dengan remote repositorinya dengan repositori kita. Caranya adalah dengan ngetik git remote sini, add apa nama koneksi kita. Karena berhubung saya menggunakan GitHub, maka kita tulis di sini GitHub. Kalian salin URL yang ada di sini dengan format HTTPS ya. Kalian copy dan paste, kalian enter. Cara ceknya gimana? Git remote min v, langsung enter. Jika sudah seperti ini, itu tandanya kalian sudah membuat remote repository. Selanjutnya kita ingin membahas bagaimana menggunakan git push dari lokal ke remote. Nah, jika kalian baru pertama kali push untuk project kalian perlu ketik git push di sini. Ketik. Nah, di sini ada bacanya. Fatal. The current batch master has no upstream batch. Gimana? Inisialisasi awal kita itu si gitnya belum tahu harus melakukan push ke branch remote yang mana. Sehingga kita perlu set upstreamnya terlebih dahulu agar bisa push ke branch remote ke mana gitu. Caranya adalah git push min upstream, min set upstream ya, terus GitHub master. Enter. Nah, baca di sini. New branch master ke master. Ya, berarti branch master kita sudah ke setup ke tracknya si GitHub masternya. Setelah kita men-set upstreamnya si GitHub, kita langsung ke git push terlebih dahulu. Coba kita git push di sini. Everything up to date, yang dimana sudah kita push ke lokal repositorinya si GitHub. Cara ceknya gampang, kalian langsung masuk aja ke website GitHub-nya lagi, terus kalian coba cek. Nah, sudah ke backup ke repositorinya si GitHub ini. Ya, first commit gitu ya. Cara ceknya juga ada cara lainnya, yaitu langsung aja status, git status di sini. Nah, on branch master, your branch master up to date with GitHub master. Itu menunjukkan bahwa lokal kita sama barunya dengan branch master yang ada di GitHub. Nah, untuk noting to commit working tweak clean ini, itu menunjukkan bahwa push kita sudah berhasil dan working directory kita sudah bersih dari perubahan. Ada cara lainnya untuk melihat commit kita secara detail. Kalian langsung aja masuk ke project kalian ya di website GitHub-nya. Terus di sini kalian akses saja project kalian serta di sini ada dua commits di sini. Kalian klik, berarti udah ada 2 commit yang masuk ke dalam
local repository-nya GitHub. Itu ada first commit sama mengubah controller. Nah, ini dilakukan sewaktu-waktu kalian melakukan git commit min m bla 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 yang kemarin saya tunjukkan. Nah, seperti contoh seperti ini. Kita ubah di bagian controller. Di sini kita hilang ini. Ya. Kita hilangin ya. Setelah itu kita melakukan git commit, git add dulu. Git add ya, terus git status. Di sini ada modify di bagian controller katanya, kan? Masa ya git commit. Nah, ini kan cara-cara kita kemarin, ya kan? Git commit misalnya perubahan controller. Nah, di sini. Nah, karena di sini cara melihatnya itu menggunakan git log, teman-teman. Nah, git log one line. Nah, seperti ini. Cuman untuk di GitHub-nya kalian perlu lagi push, ya, kalian push. Karena di sini kan belum nih bacanya nih. Karena masih di local repository kita. Kita belum push nih, kita belum masukkan perubahan ini ke GitHub kita. Seperti contoh seperti ini. Nah, kan di sini tidak ada masuk commit-nya tadi nih. Commit untuk perubahan controllernya. Caranya, kalian langsung git push aja. Git push, enter. Nah, coba git status. Nah, sudah nih, sudah tercommit. Langsung kalian refresh saja. Nah, di sini ada perubahan controller. Nah, itu cara untuk mengkomitkan sebuah perubahan kita yang kita lakukan dan kita masukkan perubahan tersebut ke servernya si GitHub. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga, itu ada submit data pada Laravel. Di mana submit data ini dari view ke controller dapat dilakukan melalui submit form, Ajax, ataupun dengan request dalam Laravel. Submit dengan form ini itu menggunakan elemen tag form. Ada option-nya, yaitu tujuan URL-nya. Tujuan dari option ini itu berfungsi untuk kemana sih arah dari si URL ini. Terus ada method, itu ada get ataupun post. Nah, proses ini juga memakan yang namanya waktu pengreloadan halaman setelah submit tersebut. Adapun submit dengan Ajax. Dengan Ajax ini, atau bisa dibilang asynchronous JavaScript and XML gitu ya. Nah, ini itu submit data ke server tanpa melakukan reload halaman. Ini dia menggunakan JavaScript atau bisa dibilang library-nya lah, ya seperti jQuery. Ya. Dan dibutuhkan saat interaksi lebih dinamis seperti komentar ataupun live searching. Selanjutnya ada request dalam Laravel. Submit dengan form ataupun Ajax itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mengirim data ke controller. Dalam Laravel, controller tetap bisa menangkap request dari kedua cara tersebut melalui object request. Nanti coding-codingannya nanti akan saya tampilkan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya, itu ada bagaimana sih cara kita mengunduh project kita yang ada di servernya si GitHub ini, yang ada di repository GitHub, ke repository lokal desktop kita. Caranya yang pertama, yang pasti adalah kalian harus memiliki sebuah project dan di repository GitHub terlebih dahulu. Di sini sebagai contoh, saya ingin di project admin. Nah, seperti ini. Kalian salin aja URL untuk project kalian, salin. Nah, kalian masuk ke VS Code. VS Code, karena di sini filenya itu kan tidak ada nih di repository lokal kita. Ini tidak ada. Nah, caranya itu
kita select foldernya itu cukup di www saja. Seperti ini. Nah, cukup di sini, kalian langsung select folder. Masuk ke terminalnya, di sini. Di sini kita clean dulu aja. Clear. Nah, yang pertama, itu kita sudah pasti langsung kita clone alias kita unduh project kita dengan cara git clone di sini. Ya, git clone coba kayak gini dulu, git clone langsung. Nah, kita cloning project adminnya. Setelah itu kalian cek apakah sudah terunduh atau belum. Nah, sudah terunduh ya untuk project adminnya. Langkah selanjutnya, bagaimana kita menjalankan project yang telah kita clone dari sebuah repository GitHub ke repository lokal milik kita. Yang pertama, pastikan dulu untuk si projectnya benar-benar sudah terbuka di VS Code kalian. Kan ini masih di foldernya www. Kalian close aja, close folder, dan kalian select atau kalian pilih lagi project kalian itu yang sudah kalian clone alias kalian unduh. Select folder sini. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mengcloning alias mengunduh project kalian. Ada dua file alias dua package yang hilang saat di push alias kalian push ke si repository GitHub-nya. Yang pertama ada package.env, yang kedua ada package vendor. Cara untuk membuat file-file yang hilang tersebut, yang pertama kita ingin contohkan dulu untuk membuat file .env-nya. Di sini sudah ada .env.example di sini. Ya. Terus kalian bikin aja project dengan nama .env. Langsung. Nah, kalian copy codingan yang ada di .env example ini, kalian Ctrl A, Ctrl C, lalu kalian paste. Jangan lupa untuk membuka komenan-komenan yang sudah kita pelajari minggu-minggu lalu gitu. Kalian ganti di sini MySQL, kalian bikin nama database-nya gitu ya. Misalnya nama database-nya sesuai dengan nama project saya. Ini perlu lagi di migrate nggak bang? Nggak perlu ya teman-teman, langsung aja kalian ubah DB connection-nya, terus nama database-nya gitu ya. Nggak perlu kalian migrate lagi. Nah, untuk membuat package vendornya itu, kalian perlu menggunakan command prompt. Menggunakan terminal dari si ininya. Nah, gunanya kita gunanya kita membuat si vendor ini itu untuk menjalankan PHP ataupun Laravel-nya saat ingin kita akses. Nah, oke, untuk membuat package vendornya ini, kalian cukup ketik composer update. Kalian enter. Nah, di sini loading composer repositories with package information. Kalian tunggu saja sampai selesai. 2000 years later. Ketika kalian sudah selesai melakukan pengunduhan, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ini tandanya untuk package vendornya sudah terinstall. Kalian tengok di sini. Berbeda kan? Yang satu memang tulisannya itu terang, yang satu kayak abu-abu gitu. Ini menandakan bahwa package-package inilah atau file-file inilah yang tidak terbawa ke repositorinya si GitHub. A few moments later. Ketika kalian sudah selesai mendownload si package vendornya, kalian perlu membuat kunci dari si PHP-nya jalan dengan cara PHP artisan key generate. Nah, setelah itu langsung aja kalian tes untuk menjalankan projectnya. Nah, di sini kita tes https ya, project admin dashboard. Kita contoh seperti ini. Oh ya, saya lupa. Laravelnya belum aktif ya. Kita aktifkan Laravelnya dulu. Nah, baru jadi.
Bisa ya? Bisa, untuk yang ini juga bisa. Oke, sudah selesai. Ya gitulah cara kita mengcloning alias kita mengunduh project yang ada di GitHub ke local repository kita. Oh iya, saya lupa ngasih tahu bagaimana cara nge-recovery folder kita atau project kita dari perubahan-perubahan yang kita lakukan. Nah, di sini kan karena project kita kita unduh dari si repository GitHub-nya ke repository lokal milik kita. Nah, cara merecovery-nya itu sebagai contoh di sini di bagian controller saya tambahin spasi deh, perubahan gitu kan. Misalnya. Kalian masuk ke terminal. Nah, hal yang pertama kalian lakukan adalah membuat username dan juga user emailnya. Karena di sini kalau kita git config, kita cek gitu kan, apakah ada username dan user email kita. Kita cek di sini. Di sini user email, username itu tidak terbuat alias tidak terbackup juga ke si GitHub repository-nya. Nah, caranya adalah kalian bikin aja git config, terus ada min lokal di sini, username name. Misalnya di sini sesuai ya, harus sesuai dengan nama username di GitHub kalian. PCR. Setelah itu git config min lokal user.email. Ini juga harus sama dengan email yang kalian punya di sini. Kalian ceknya. Masuk ke profil, settings, terus email di sini. Nah, ini harus sama. Copy aja. Masukkan di sini. Setelah itu langsung kita cek apakah sudah ada atau belum. Ya. Main list. Nah, sudah ada. Baru kita recovery project kita dengan cara git add semua, terus kita git status, kita cek. Udah ya. Langsung kita git commit-kan min m, kita nama di sini perubahan controller. Jangan ini deh. Ya, biar agak detail dikit ya. Karena kita nambahin cuma enter doang. Penambahan enter di controller. Nah, kita git status lagi. Kita cek. Nah, ini berarti kita sudah mengkomitkan ke si commit GitHub-nya. Kita cek apakah beneran ada atau tidak gitu ya. Kita cek project admin. Di sini commit ya, langsung pencet sini. Nah, kenapa tidak ada, Bang? Karena kita belum push alias kita belum masukkan perubahannya ke si GitHub commit-nya ya. Caranya kita git push aja. Baru di sini ada perubahan. Tambahan enter di control. Nah, seperti itu cara merecovery folder kita. Oke, baiklah kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu bagaimana cara membuat validasi form pada Laravel. Nah, validasi form ini itu merupakan suatu mekanisme untuk memberikan rule terhadap requestan data yang masuk ke controller secara otomatis. Nah, rule tersebut itu bisa berupa isian nama, terus email, maupun password. Nah, itu merupakan sebuah requestan data dan yang nantinya kita akan buat di controller. Nah, kita bakal buat contohnya nanti saya bakal ngoding sebentar, saya bikin controllernya, saya bikin routes, saya bikin juga tampilan view-nya. Bagaimana sih contoh dari sebuah validasi form yang ada di Laravel. Oke, tunggu sebentar ya, ini nggak akan lama kok. 3 days later. Oke, saya sudah siap membuat untuk controllernya, untuk view formnya, serta sudah
untuk roots-nya. Nah, kita jelasin dulu untuk si controllernya. Atau roots-nya dulu deh. Ya. Dimana kita membuat dua roots di sini. Ada untuk URL autentikasi dan ada untuk URL langsung autentikasi / login. Kita jangan lupa untuk import class gitu ya. Dimana root untuk form login ini ketika si user mengakses URL yang ini, maka dia akan diarahkan ke controller autentikasi dengan nama fungsinya index. Penamaan dari roots ini dengan autentikasi.index. Nah, kita langsung masuk aja ke controller out controller. Di sini ada function index, di mana ketika user mengakses URL ini, dia akan diarahkan ke view login form yang sudah kita buat ini. Oke. Selanjutnya itu ada untuk si metode untuk mengakses function index tadi itu dia menggunakan get, teman-teman. Sedangkan untuk si post ini itu berfungsi untuk apakah inputan user itu sesuai dengan validasi yang ada di controller. Nanti kita bakal coba langsung. Oke, di sini ada metode root dengan metode post. Terus ada URL-nya ketika si user telah berhasil mengakses gitu ya. Terus ada ini dengan function login, ada penamaannya itu autentikasi login. Nanti kita bakal contoh. Ini biasanya ya ini dan penamaan ini itu digunakan di view. Oke. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ada validasi input si user. Di function login, kita ingin memvalidasi username dan juga password. Ya kan? Username dan password ini itu ada required namanya. Ketika si user ada beberapa kewajiban yang harus diisi gitu ya. Sebagai contoh seperti ini, password misalnya. Password, user harus mengisi minimal 3 karakter. 3 huruf ya, 3 huruf ini. Dengan salah satunya harus ada huruf kapital. Kita menggunakan regex di sini. Nah, ini kan bentuknya error ini. Ya kan? Dan ini itu digunakan untuk alertnya nanti. Untuk menampilkan pesan bahwa si user harus wajib mengisi username-nya, harus wajib mengisi password-nya. Password-nya harus diisi oleh 3 karakter gitu. Terus password harus mengandung huruf kapital. Nah, inilah yang dinamakan dengan validasi. Dan di sini saya menambahkan sedikit jika si validasinya berhasil, akan diarahkan ke dashboard dan ada pesan berhasilnya. Nah, ketika validasinya itu sukses atau berhasil gitu ya, maka dia akan dialihkan langsung ke URL dashboard alias ke view-nya si dashboard admin ini dengan penamaan sukses serta ada login berhasil, selamat datang di dashboard. Kita langsung masuk untuk login formnya. Nah, di sini saya sudah nambahin CSS juga gitu ya. Di sini. Ini yang saya katakan tadi untuk si alertnya, alias kalau si validasinya tidak sesuai dengan apa yang ada, akan ditampilkan error seperti ini. Di sini karena dia sifatnya array list di sini ya, maka untuk menampilkan alert atau peringatan tersebut, dia menggunakan for each. Kita menggunakan for each di sini, teman-teman ya. Nah, untuk memvalidasi si formnya, karena kita menggunakan form untuk validasinya, di sini langsung aja tag form dengan menggunakan metode post. Ya, metode post untuk menyesuaikan apakah sesuai nggak validasi di controller dengan inputan user. Auction-nya itu mengarah ke URL mana? Mengarah ke root-nya si
dengan nama autentikasi login. Autentikasi login di sini, di mana berada di controller controller dengan function login. Nih, function maaf, dengan function login. Nah, dan juga saya sedikit menambahkan di sini untuk alert alias peringatan ketika si user berhasil si admin berhasil login di sini. Dengan if jika si sessionnya itu adalah sukses ya, maka dia akan menampilkan session suksesnya. Session suksesnya itu berisi login berhasil. Selamat datang di dashboard admin. Oke, kita langsung aja masuk untuk mencobanya ya. Nah, seperti ini. Kita langsung masuk ke autentikasi. Oh, bentar. Ini udah sedikit kesalahan ya. Langsung aja ulang. Nah, seperti ini. Contoh seperti ini karena di validasinya username wajib diisi dan password wajib diisi. Kita tengok nih. Kita masuk pencet login. Nah, alertnya akan seperti ini. Ketika si username-nya udah terisi, sedangkan passwordnya tidak ada huruf kapital, password harus mengandung huruf kapital. Nah, ini yang dinamakan dengan form login. Nah, bagaimana sih Bang caranya ketika si user salah menginputkan, misalnya seperti ini. Ini salah nih, nggak ada huruf kapital nih, kan? Tidak ada huruf kapital. Nah, ketika klik login, bagaimana sih Bang username-nya ini, inputan user ini tetap ada. Nah, itu kita menggunakan yang namanya function alt, di mana function alt ini berfungsi untuk menyimpan inputan user terakhir di form tersebut. Contoh seperti ini. Function alt ini itu kita kasih dia di username-nya otomatis. Inputan terakhir user walaupun ini di reload berapa kali pun gitu ya. Misalnya si username-nya salah menginputkan gitu. Nah, inputan terakhir usernya akan tetap ada di formnya. Bagaimana sih kalau misalnya berhasil login gitu? Misalnya di sini bla 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 bla. Terus di sini harus ada huruf kapital ya. Seperti ini contohnya. Kita login. Nah, ini adalah alertnya. Ya. Dimana alert tadi di dashboard admin kita menampilkan ini. Alert loginnya berhasil. Nah, seperti itu untuk validasi di Laravel. Oke, baiklah, segitu aja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga pembahasan-pembahasan yang kita pelajari itu bisa menjadi contoh dan juga pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya segitu saja dari pemateri. Jika ada salah kata maupun ketidakpahaman, mohon maaf atas ketidakpahaman tersebut. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua dan saya sebagai pemateri pamit undur diri. Bye.